Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memulai untuk ibadah keluarga pada malam hari ini. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah bersama-sama keluarga dan persekutuan pada Rabu 7 Oktober 2020. Yang di dalamnya juga merupakan ibadah keluarga bernuansa pemuda. Biarlah kidung dan doa kita berkenan bagi kemuliaan-Nya, dan sabda Tuhan memenuhi hidup kita dalam naungan berkat-Nya. Menyelami sebuah perpisahan membuat kita tersadar bahwa kita telah kehilangan banyaknya pertemuan. Kita telah kehilangan banyaknya kesempatan, dan kita menjadi mengerti arti sebuah perjumpaan. Sehingga setiap kesedihan dan penyesalan yang muncul belakangan ibarat perjalanan yang kadang-kadang tikungannya dan putarannya terlalu curam untuk dilalui, sehingga jatuh menjadi terlalu nyata dan membuat ragu untuk melangkah dan ingin sekali menyerah. Akankah kesedihan perpisahan membuat kita berhenti dan mengubur diri, sehingga tidak bisa melihat ada kasih yang lebih besar yang menjanjikan pertemuan indah lainnya? Bukankah kehidupan telah memberi pembelajaran bagi kita untuk menghargai setiap pertemuan dan tidak saling menyakiti dalam setiap perjumpaan? Allah selalu mengasihi dan memelihara kita semua. Ia takkan terlalu jauh untuk menggapai dan menyentuh kehidupan kita, serta meraih kita dalam dekapannya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini, dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdiri. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa kepada-Nya. Allah Maha Kudus, kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur masih dimampukan untuk melakukan tugas serta tanggung jawab kami. Kami bersyukur sebab atas kasih-Mu kami masih diberi kesehatan. Kami bersyukur sebab atas kuasa-Mu kami masih dapat bersekutu saat ini. Melalui ibadah ini kami hendak memuji nama Tuhan lewat puji-pujian dan doa, serta mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir dan melimpahi hati dan pikiran kami, agar kami sehati sepikir untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, serta diberikan hikmat bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah keluarga ini, agar kami layak untuk berada di sekitar hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa.
Amin. Ibu Bapak silakan duduk. Sebagai nas pembimbing terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 30. Seperti biasa kita membaca Mazmur, kita akan membacanya secara berbalasan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucu minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Dan lidahnya mengatakan hukum. Jemaat silakan duduk. Kita akan puji Tuhan dari PKJ 15 sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Engkau mempersiapkan kami yang pada saat malam hari ini akan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai orang beriman untuk melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Engkau pimpin seluruh keluarga yang saat ini mengikuti ibadah keluarga secara online, secara di rumah masing-masing, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan pimpin agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti,
Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengangkat tema, kalau kita baca di renungan Sabda Guna Krida, dikatakan bahwa perpisahan yang menghiburkan. Kalau kita menyimak dari pembacaan kita pada malam hari ini, perpisahan ini terjadi ketika Rasul Paulus berada di kota Troas. Pada saat itu, Rasul Paulus berkumpul bersama orang-orang di Troas pada saat itu menyampaikan apa yang menjadi panggilan dari Paulus kepada orang-orang di Troas. Panggilannya apa? Paulus ingin melakukan pengajaran, melakukan pelayanan untuk menghibur orang-orang yang ada di Troas. Kenapa demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Karena kalau kita menyimak di pasal sebelumnya, ada satu kejadian yang sangat tidak disangka-sangka, yaitu huru-hara yang terjadi di kota Efesus. Inilah yang membuat orang-orang menjadi down, menjadi takut, menjadi putus asa. Sehingga Tuhan mengutus hambanya yaitu Rasul Paulus untuk datang di kota Troas. Kalau kita menyimak pembacaan kita pada ayat yang ke-7, mari sama-sama kita lihat Alkitab kita dan kita baca. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika Paulus ingin meninggalkan kota Troas, ia mengajak saudara-saudaranya untuk berkumpul dan berbicara. Berbicara dalam arti mengajar dan menguatkan orang-orang di Troas. Agar mereka selalu kuat, selalu sabar, dan selalu tabah dalam menghadapi hal-hal yang saat itu terjadi. Inilah yang dilakukan Paulus pada orang-orang di Troas pada saat itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kejadian yang memang sangat tidak diduga dan sangat tidak disangka. Karena kebetulan pada saat itu pembicaraan itu ada di lantai atas. Kalau kita membaca, kita mengikuti pembacaan ini, kita bisa melihat bahwa Paulus mengajak orang-orang untuk memberikan pengajaran, mengadakan pelayanan di tingkat atas. Ada seorang anak muda yang bernama Eutikus ikut mendengarkan pembicaraan atau ikut mendengarkan pengajaran yang disampaikan Paulus. Anak muda tersebut duduk di jendela. Dan kebetulan kalau kita membaca itu pada saat melakukan pengajaran lampu-lampu semua dinyalakan sehingga banyak asap yang mengepul pada saat itu. Mungkin kalau Bapak Ibu juga menyalakan di rumah ya kita coba menyala, mungkin kalau sekarang kan listrik yang ada, tapi kalau Bapak Ibu menyalakan lampu kayak lampu-lampu obor kan itu banyak asap. Itu mungkin yang terjadi pada saat itu. Nah, inilah yang dilakukan Paulus dan orang-orang di Troas pada saat itu. Lampu menyala, sedangkan anak muda tersebut duduk di jendela mendengarkan. Karena memang apa yang disampaikan Paulus ini cukup lama dan menyita waktu, pemuda ini tertidur. Sampai tidak sadar akhirnya terjatuh. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika pemuda ini terjatuh,
ributlah semua orang yang ada di situ. Sampai ada orang berkata bahwa pemuda ini sudah mati. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Paulus turun ke bawah dan mengatakan kepada orang-orang di sekitar, tidak usah ribut. Karena dia berpikir dan dia percaya bahwa Tuhan turut ambil bagian di dalam pelayanan yang dia lakukan pada saat itu. Akhirnya Paulus turun ke dalam anak muda tersebut dan merebahkan badannya dan memeluknya. Dan apa yang terjadi? Pemuda tersebut pun hidup kembali. Dan ia mengatakan kepada semua orang di situ bahwa pemuda ini sudah hidup kembali. Seketika itu pun semua orang yang ada di situ merasa kagum, merasa senang dan berbahagia. Mereka bisa melihat mujizat yang terjadi yang dilakukan Paulus. Dan kita tahu semua bahwa mujizat ini terjadi karena Tuhan turut serta dalam kehidupan Paulus pada saat itu. Dan akhirnya Paulus pun melanjutkan pengajarannya dan melakukan pelayanannya kepada orang-orang di Troas pada saat itu. Bahkan sampai fajar menyingsing. Kalau kita baca di ayat berikutnya, setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan lama, ia berbicara sampai fajar menyingsing. Jadi ketika pemuda itu sebut sudah kembali hidup, Paulus kembali berbicara, bahkan berbicara sampai fajar menyingsing. Dan setelahnya Paulus pun setelah pembicaraan itu selesai, pengajaran itu selesai, Paulus pamit berangkat dan melanjutkan perjalanannya untuk ke kota-kota berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita bisa petik dari pembacaan kita pada malam hari ini? Kehidupan kita sangat berguna bagi banyak orang dan menjadi berkat buat banyak orang. Peristiwa menghidupkan anak muda yang dilakukan oleh Paulus ini menjadi suatu peristiwa yang begitu berharga dan begitu terharu bagi orang-orang di Troas. Kalau kita melihat ini sangat tidak mungkin, tetapi apa yang terjadi yang tidak mungkin pasti mungkin bagi Allah. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah berkuasa atas apa yang terjadi pada hari itu. Paulus telah diutus oleh Tuhan untuk datang di kota Troas. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah keluarga secara online. Semua punya panggilan, semua punya harapan, dan semua punya pekerjaan yang telah Tuhan lakukan dan Tuhan utus buat kita semua. Para majelis, Bapak Pendeta mempunyai tugas yang telah dibebankan. Kalau kita sudah diberikan tugas dan pelayanan, janganlah kita sia-siakan. Tetapi bagaimana tugas yang telah dibebankan kepada kita semua itu menjadi sebuah pertumbuhan. Ketika majelis telah diteguhkan dan telah mengakui di depan seluruh jemaat, buatlah jemaat itu bertumbuh. Di dalam keluarga, buatlah keluarga itu bersukacita. Inilah satu pelayanan yang harus kita lakukan, baik majelis, pendeta, maupun kita di rumah masing-masing. Lalu bagaimana dengan jemaat? Sebagai jemaat kepada pelayannya, tetap setia, tetap mengikuti aturan yang disampaikan. Harus mau mengikuti ajaran dan mau harus bersekutu. Karena di dalam pengajaran dan persekutuan yang dilakukan oleh kita semua, pasti Tuhan turut hadir di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, dia mengajak seluruh orang Troas untuk mengadakan pelayanan dan persekutuan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai umat percaya. Masuk dalam persekutuan dan melayani Tuhan hari demi hari. Dan sebagai pelayan pun harus memberikan penghiburan. Ya, selaku seorang pelayan harus memberikan penghiburan, penguatan, bukan memberikan sesuatu yang salah. Kita telah diutus oleh Tuhan untuk melayani domba-domba yang telah kita percayakan, yang telah dipercayakan kepada kita. Sebab itu kita harus memberikan penghiburan, penguatan, bukan malah mencaci maki. Ketika Bapak Ibu menghadapi seluruh jemaat yang ada, ya contohnya di sektor-sektor, saya yakin ketika kita melayani jemaat kita di sektor-sektor, banyak gak enaknya Bapak Ibu dibanding enaknya. Tetapi itulah yang harus kita lakukan.
Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk menderita, bukan untuk enak-enakan. Begitu juga dengan kita para majelis, para pelayan Tuhan, baik pendeta maupun majelis. Kita datang dan kita diutus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ketika ada jemaat marah, ketika ada jemaat mengoreksi kita, bagi saya selaku majelis, saya bersyukur, berarti itu ada koreksi dari jemaat kepada kita. Bukannya kita balik marah. Kalau kita balik marah, bagaimana pelayanan itu bisa berjalan? Inilah gunanya adanya persekutuan dan adanya pengajaran. Begitu juga dengan jemaat. Kalau diberikan masukan, kalau diberikan arahan, ikuti. Jangan mengatur sendiri. Kan kata Pak Pendeta di dalam ibadah hari Minggu kemarin, tanggal 4 Oktober dikatakan. Jangan semua turut mengatur, ikuti arahan. Kalau semua turut mengatur, ya susah, ya repot. Siapa yang diatur siapa, yang mengatur siapa. Jadi kesannya adalah sebagai pelayan kita harus sedikit merendah lah. Bukan merendah dalam arti kita tidak punya harga diri ya. Merendah untuk melayani. Jangan sampai jemaat tersakiti, jangan sampai jemaat itu akhirnya sakit hati keluar dari persekutuan. Itu siapa yang salah? Bukan jemaatnya, bagi saya yang salah kita selaku pelayannya. Tetapi kalau sudah kita datangi, sudah kasih pelayanan tetapi dia tetap mau keluar, ya itu urusan dia sama Tuhan. Ya kan? Kita kan sudah melayani, tetapi dia diarahkan tidak mau, ya sudah urusan dia dengan Tuhannya, dengan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Jadi ketika Paulus memberikan pelayanan, persekutuan, ia memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan agar umat, agar orang-orang di Troas mendapatkan sukacita dan mendapatkan penghiburan. Itulah yang dilakukan Paulus sebelum dia meninggalkan Troas. Karena banyak sekali kota-kota yang akan dia layani. Begitu juga dengan kita semua. Ketika kita melakukan pelayanan, kita lakukan dengan baik seperti apa yang disampaikan kepada Tuhan. Nah, penutup Bapak Ibu, kehadiran Paulus membuat orang mendapat penghiburan dimanapun dia berada. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang mau diajar dan rindu bersekutu. Ya, kita sebagai orang percaya mempunyai hati yang mau diajar dan rindu bersekutu. Karena ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan semakin dikuatkan dan kita akan semakin dihiburkan. Jangan jauhi persekutuan, jangan jauhi pelayanan. Karena kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi kuat. Ya orang kita rajin dalam persekutuan aja kita kadang lemah, apalagi yang jauh dari persekutuan. Kan begitu. Ketika kita berada di dalam persekutuan, Allah akan menguatkan kita. Ketika kita berada di dalam satu pelayanan, Allah akan memberikan apapun yang kita minta. Tapi satu hal, ketika kita minta bukan berarti Allah akan memberikan hari itu. Banyak proses yang akan kita lalui. Tetapi kerjakan saja dululah, selebihnya urusan Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi lakukan terus persekutuan kita, lakukan terus pelayanan kita. Selebihnya Tuhan yang punya urusan. Gak usah banyak menuntut, gak usah banyak meminta. Lakukan saja kewajiban kita sebagai umat percaya. Yaitu persekutuan dan pelayanan. Selebihnya nanti Tuhan yang memberikan berkat. Kalau kita menjauhkan dari pengajaran dan persekutuan, membuat diri kita menjadi lemah, tidak mengalami pertumbuhan. Jelas, ketika kita menjauhi persekutuan, ketika kita menjauhi bersekutu dengan orang-orang, kita akan menjadi lemah dan kita jauh dari pertumbuhan. Sebab itu saya mengajak malam ini, marilah Bapak Ibu kita masuk dalam persekutuan, kita terus rajin di dalam pelayanan agar senantiasa Tuhan akan memberkati kita semua. Siapapun pelayan Tuhan yang diutus harus bersungguh-sungguh melakukan dan mewujud nyatakan pelayanan koinonia, diakonia, marturia. Ya, siapapun yang diutus harus melakukan tugas-tugas pelayanannya. Apalagi di tengah situasi pandemi virus COVID-19 ini. Kita terus bergandengan tangan, kita terus bersahati untuk melakukan pelayanan dan bersekutu. Dengan cara apa? Kita tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. 3M, ya kan? Kita sudah tahu semua 3M. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Hanya itu kuncinya yang disampaikan Tuhan, yang disampaikan oleh pemerintah. Sebab itu, siapapun kita, jemaat, pelayan Tuhan, pendeta, mari kita ikuti semua protokol kesehatan. Sehingga pada saatnya nanti setelah semua ini berlalu kita bisa melihat kemuliaan Tuhan
dan akhirnya kita mendapatkan pujian dan berkat yang daripada Tuhan. Dan oleh-oleh yang boleh Bapak Ibu renungkan pada malam hari ini, silakan nanti Bapak Ibu buka dari Yosua pasal yang 1 ayatnya 8. Itu oleh-oleh yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Demikian yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita akan menyanyi sebagai respon dari Kitab Bakti 62 bait 1 dan 3, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama bangsa Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami yang saat ini telah dilanda wabah virus corona. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan perbuatan bangsa kami yang telah diperbuat, dan Kau juga segera pulihkan kembali bangsa Indonesia ini. Kau juga melihat bangsa-bangsa lain yang saat ini sedang menderita oleh karena wabah virus corona yang dirasakan bangsa kami juga. Biarlah teguran ini membuat kita lebih mengintrospeksi diri dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati para dokter dan tenaga medis di Indonesia maupun di seluruh dunia, terkhususnya para pemimpin negara dan kota di Indonesia, sehingga Tuhan mampukan untuk bangsa dan pemimpin kami mendapatkan roh hikmat, bijaksana untuk boleh bersama-sama berusaha dalam penanggulangan pencegahan wabah virus corona yang semakin meluas di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk seluruh pemimpin negara dan kota kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin negara dan kota ini dengan baik. Dan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Petra Bogor yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan supaya mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Tuhan berkati juga gereja kami dalam pelayanan dan kesaksiannya, sehingga kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Banyak pergumulan yang kami hadapi di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami dan menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menolong kami dan keluarga kami. Tuhan, tidak henti-hentinya berkat-Mu yang selalu mengalir dalam keluarga kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada pengucapan syukur. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan baginya. Sambil mengingat nas Alkitab yang di dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari KJ 292 bait 1 dan 2. Abu bertindak sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Saudara-saudara terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang selalu menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu persembahan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Amanat pengutusan buat kita semua. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dengan senantiasa memaknai arti kehidupan, sehingga melalui pengalaman iman dan diiringi ucapan syukur, kehadiran kita menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kidung Muda Mudi 97. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.